ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Monggo-monggo untuk kita tingkatkan dalam kita memperbanyak bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita ingatkan ini? Karena sebentar lagi tanggalan Masehi berubah. Kenapa kita ingatkan ini? Karena justru dengan perubahan tanggalan tambah semakin meningkat kemaksiatan, tambah berkurang ketaatan. Sehingga kita mengingatkan perkara ini karena kesempatan untuk kita menambah bekal yang akan kita bawa menghadap Allah itu sangat amat terbatas. Tinggal menunggu pagi atau sore, siang atau malam. Tidak terbatas bagi mereka-mereka yang sudah tua. Tidak menunggu untuk orang-orang pada bertobat terlebih dulu, boten. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang nyesel, getun di kemudian hari, di akhirat nanti, atau sebelumnya di alam kubur. Sebagaimana ayat yang sering kita ingatkan, rengekan orang-orang yang sudah berada di alam barzah atau alam kubur. Qala rabbirji'uni la'alli a'malu sholihah bima taraktu. Rabbirji'uni, ini ucapan orang-orang yang ada di alam kubur. Ya Allah, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Untuk apa pengen kembali ke dunia? Apakah pengen ketemu dengan anak istrinya? Ternyata bukan itu yang diinginkan. Apa pengen kembali menjadi manajer perusahaannya? Ternyata juga bukan itu yang dimaukan. Apakah pengen kembali memegang jabatannya? Demikian pula bukan itu
merengek-rengek untuk hidup kembali, untuk dihidupkan ke dunia lagi, la'alli a'malu sholihah, agar aku bisa beramal soleh, agar aku bisa beramal soleh. Bima taroktu, yang dulu semasa aku masih diberi kesempatan hidup, aku tinggalkan. Yang dulu semasa aku masih diberi kesempatan untuk beribadah, aku tinggalkan. Yang dulu ketika aku masih diberi kesempatan untuk beramal, aku tinggalkan. Ya Allah, hidupkan kembali. Aku akan beramal yang dulu saya tinggalkan. Aku akan beribadah yang dulu saya tinggalkan. Di orang-orang yang sudah mati, yang berada di alam kubur, minta dihidupkan untuk beramal, beribadah. Akan tetapi ternyata berapa banyak manusia yang hidup meninggalkan amal, meninggalkan ibadah karena dunia. Disepelekan ibadah yang ini, kenapa? Karena dunia. Ditinggalkan amalan yang ini, kenapa? Karena dunia. Yang sudah mati merengek-rengek untuk dihidupkan ke dunia biar bisa beribadah, sementara yang masih hidup meninggalkan ibadah karena dunia. Maka monggo, ayat ini sering dan sering kita ingatkan sebagai bahan untuk kita introspeksi. Sampai-sampai ada ulama yang membuat luang, yang membuat lubang bagikan kuburan di rumahnya untuk mengingat perkara semacam ini. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Fatir ayat yang ke-37 yang pernah kita baca, awalam nu'ammirukum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir, awalam nu'ammirukum, bukankah kami telah memanjangkan umur kalian, ma yatadzakkaru fi, untuk seorang itu bisa mengambil pelajaran, mengingat dari umur yang telah Allah Ta'ala berikan. Man tadzakkar, bagi orang-orang yang memang mau berpikir, mengingat. Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian peringatan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita tentang umur yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Bukankah kami telah memanjangkan umur kalian? Di antara ahli tafsir menyebutkan bahwa yang dimaksud dari ayat ini ketika seorang sudah berumur 40 tahun.
sebagaimana yang dilakukan penduduk Madinah ketika itu. Begitu sudah masuk umur 40, segera mereka fokus dalam peribadatan dan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar-benar yatafarraq, artinya fokus lil ibadah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahlu tafsir yang lain menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan umur panjang dalam ayat ini ketika seorang umurnya sudah 60 tahun ke atas. Bukankah kami telah memanjangkan umur kalian sampai 60 tahun? Hal ini sebagaimana yang disabdakan Nabi Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha sittina sanah. A'dzarallah maknanya Allah tidak lagi memberi uzur. Allah tidak lagi memberi uzur ilamri'in, kepada seseorang yang Allah tangguhkan, yang Allah panjangkan umurnya sampai 60 tahun. Allah tidak lagi memberi uzur, tidak lagi menerima alasannya ketika sudah berumur 60 tahun. Bagaimana bisa demikian? Umur 60 tahun itu umur yang panjang. Ketika seorang itu memang serius, sungguh-sungguh dalam menginginkan kebahagiaan di akhirat, dalam menginginkan keselamatan besok di akhirat, dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, umur 60 tahun itu cukup untuk mengetahui syariat-syariat Islam, apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan, apa yang Allah dan Rasulnya larang. 60 tahun nek serius, nek sungguh-sungguh, itu cukup. Kalau memang duwe niat pengen ngerti, kalau memang serius. Sehingga ketika seorang sudah berumur 60 tahun, nggak bakal diterima lagi besok alasannya di akhirat. Ya Allah, saya nggak ngerti kalau puasa Ramadan itu wajib. Ora ditompo.
Ya Allah, saya nggak tahu kalau sholat 5 waktu itu wajib ain. Ora ditompo alasan semacam itu. Ngawang dikasih umur sepanjang itu, dimanfaatkan untuk apa? Apalagi di zaman kita sekarang ini, berbagai macam sarana, wasilah untuk tahu akan syariat Islam, dari berbagai macam acara pengajian di media sosial, di radio-radio, siaran langsung yang ada di TV-TV. Demikian pula banyak sekali guru ngaji, banyak sekali kiai, banyak sekali ustadz-ustadz, atau bisa dikatakan ngendikane simbah sewu dalani. Kalau memang menginginkan untuk ngerti, sewu carane. Tapi kalau memang sudah nggak ada niat, nggak ada kesungguhan, sebanyak apapun jalannya, ya nggak bakal ada satupun yang dilakoni. Orang niat, orang niat. Berbeda ketika seorang itu benar-benar ada niat, saya pengen benar-benar selamat sesuk neng akhirat. Saya benar-benar takut dengan neraka Allah, sehingga dia akan ikhtiar, akan usaha. Pak Yai, amalan apa saja biar saya itu selamat dari neraka Allah. Pak Ustadz, amalan menopo kemawon supados dalem saged lebet swarganipun Allah, dan seterusnya. Kalau memang ada niat, punya serius, punya kesungguhan. 60 tahun itu panjang, sehingga Allah nggak memberi uzur lagi. Umur sepanjang setua itu kok mengemukakan alasan di hadapan Allah perkara-perkara yang ma'ruf, kaum muslimin pada mengetahuinya, kok dia ra ngerti, nek ra saking gitu. Maka monggo pergantian tanggalan ini sebagai sarana untuk kita banyak mengintrospeksi diri, untuk kita banyak nguncei diri pribadi kita sendiri-sendiri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri-diri kalian sekarang ini juga, sebelum kalian dihisab besok di akhirat. Coba dihisab sekarang ini. Hubungan kita dengan kedua orang tua bagaimana? Muamalah kita dengan kedua orang tua, masing-masing kita punya orang tua, baik masih hidup ataupun sudah meninggal. Bagaimana hubungan kita? Sudahkah kita bersungguh-sungguh mendoakannya? Sudahkah kita, karena hartanya banyak, wakaf atas nama kedua orang tua kita yang sudah meninggal? Sedekah atas nama mereka? Sudahkah kita penuhi janji kita terhadap kedua orang tua?
Sudahkah kita membahagiakan kedua orang tua kita sebagaimana kedua orang tua kita merasa kecapean, keberatan, hidup dan mati ngurusi kita? Baru satu, untuk kita menghisap diri kita keterkaitannya dengan kedua orang tua kita. Demikian pula monggo diintrospeksi ketika dia seorang suami, apakah sudah sebagaimana yang Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sabdakan, khairukum li ahli, sebaik-baik kalian wahai para suami adalah orang yang paling bagus terhadap istrinya. Dan aku adalah orang yang paling bagus di hadapan istri-istriku. Monggo diintrospeksi. Karena kita itu kan ngaku umatnya Kanjeng Nabi. Jangan hanya ngaku umatnya Kanjeng Nabi, dari satu sisi tapi melupakan sisi-sisi yang lain, mendominasi di salah satu sunnah kuat, akan tetapi di sana banyak sekali yang diterlantarkannya. Demikian pula ketika dia seorang istri, apakah sudah benar-benar berupaya, berusaha dengan sekuat tenaga dalam ia berbakti, berbuat baik, taat, tunduk terhadap suaminya. Satu hari ada seorang wanita sahabiah mengeluhkan kondisi suaminya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah, karena sesungguhnya suamimu itu adalah surgamu jika engkau tunduk taat kepadanya, dan sungguh suamimu adalah nerakamu jika engkau membangkangnya, jika engkau bermaksiat kepada. Maka monggo sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin la amartu al mar'ata antasjuda li zaujiha." Andaikan aku boleh merintah seorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku akan perintahkan para istri untuk sujud kepada suaminya. Ini sifat istri calon penghuni jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha dakhalatil jannah ats-tsamaniyah. Apabila seorang istri
melakukan puasa Ramadan saja, melakukan sholat yang 5 waktu saja, dan taat kepada suaminya, tentunya selama tidak diperintah untuk berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya, silakan masuk dari pintu surga 8 yang ia kehendaki. Monggo, mau masuk dari mana? Ini hadis sebagai bahan untuk introspeksi, baik ia sebagai seorang suami ataupun ia sebagai seorang istri. Masing-masing memiliki tanggung jawab yang akan ditanya besok di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika seorang suami mendolimi istrinya, ada tanggung jawabnya, ada pertanggungan jawab besok di hadapan Allah. Semua itu ada hitungannya. Tidak kok terus karena istri dalam kondisi lemah, gak bisa berbuat apa-apa, terus rampung. Allah itu zat yang maha adil. Maka monggo kita ulangi sekali lagi, kita introspeksi keterkaitannya hubungan kita dengan suami. Kalau dia sebagai seorang istri, demikian pula hubungan seorang suami terhadap istrinya. Yang namanya menjalani kehidupan, terkadang hawa nafsu lebih dominan sehingga menyakitkan hati. Sudah dibantu bertahun-tahun, sudah ditolong bertahun-tahun, hilang kebaikan itu hanya gara-gara sakit hati dan sekali. Monggo kita memiliki sifat yang adil, kita memiliki sifat yang takut berbuat dolim. Demikian pula monggo kita introspeksi muamalah kita terhadap anak-anak kita. Apakah kita sudah sebagai orang tua idaman bagi anak-anaknya, atau hanya sebatas memenuhi kepentingan hawa nafsu anak-anaknya? Berapa banyak orang tua yang dipenuhi hawa nafsunya, dimanjakannya, padahal hakikatnya dia menjerumuskan anaknya. Berbuat ini pada melanggar syariat, dibiarkan saja. Berbuat yang ini padahal membuat murkanya Allah, dinengkewai. Anak nggak bangun sholat subuh, dibiarkan. Kenapa? Kasihan, kedinginan, baru musim dingin. Berarti engkau kasihan karena kedinginan, tapi engkau kejam telah melontarkan anakmu ke neraka jahanam. Apakah itu wujud kasihan? Apakah itu orang tua idaman? Membiarkan anaknya mau bersahabat dengan siapa saja, nggak dipedulikannya. Mau bersahabat, berteman dengan sembarang teman, dibiarkannya. Apakah itu orang tua idaman atau orang tua yang jelomrong ke anake? Ini perkara yang patut untuk kita jadikan bahan introspeksi, daripada kita kewirangan besok di akhirat nanti.
daripada kita kewirangan, kerepotan besok di akhirat nanti. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing kalian itu pemimpin, akan ditakoni, akan dimintai tanggung jawab atas kepemimpinannya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, hu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Jagalah diri-diri kalian, jaga pula keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan bebatuan. Apa kita tidak kasihan membiarkan buah hati kita, membiarkan dambaan kita jadi uruk-uruping neraka jahanam. Wal'iyadu billah. Malam tahun baru dibiarkan anaknya berfoya-foya, dibiarkan anaknya bersama teman yang bukan mahramnya, bahkan wal'iyadzubillah, ketika orang tua mengizinkan, ya berarti orang tua mendukung anaknya berbuat maksiat. Kok tego-tegone seorang tua menjelomprongkan jumprong ke anaknya ke dalam jurang yang sangat amat membahayakan. Engko nek is kedadean lagi kewirangan baru bingung. Wal'iyadzubillah. Ini banyak sekali terjadi. Di antara mereka menghambur-hamburkan harta dengan dalih setahun pisan. Cuma setahun sekali, ora popo nukoke anake mercon kembang api entek 1 juta misalnya, itu masih sedikit. 1 juta setahun sekali itu sedikit. Oh itu coba di hotel Fulani semalam habis 1 M. Padahal jelas sekali firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal mubadzirina kanu min ikhwanis syayatin. Perbuatan mubadzir itu koncone setan. Perbuatan mubadzir itu koncone setan. Tapi yang memalukan, sudah jelas-jelas jadi koncone setan malah dibangga-banggakan. Bangga, ini dalam semalam hotel Fulani habis sekian ratus juta. Bangga gitu loh. Jadi temennya setan kok bangga itu. Kolak wali ing jaman wis dekat dengan dino kiamat. Bangga ketika menjadi temannya setan. Belum lagi berbagai macam kemaksiatan yang lainnya. Karena malam harinya itu begadang yang tidak ada manfaatnya dengan dalih
setahun sekali, akhirnya subuhannya tidak diurus lagi, entah jam berapa, malamnya hura-hura nggak ada manfaatnya, plus ganggu saudara-saudaranya yang lain, entah dengan klaksonnya, entah dengan musik-musiknya, entah dengan trompetnya. Padahal yang namanya ganggu itu kan namanya mendolimi. Padahal yang namanya doa orang yang terdolimi, Nabi mengatakan makbul, laisa bainahu wa bainallah hijab. Doanya orang yang didolimi itu nggak ada hijabnya, makbul, diterima Allah. Kalau ada yang nggak terima, sementara dia nggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa nggak bisa berbuat apa-apa? Loh, sebanyak itu pelakunya. Wes umumnya uang, do berbuat semacam itu. Artinya berbuat membuang-buang harta, berbuat mengganggu dan seterusnya. Ya, saudara kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Isane mung meminta kepada Allah. Dari kedzaliman yang dilakukan anak-anak muda ketika itu, dari kedzaliman yang dilakukan remaja-remaja di malam itu, wal'iyadu billah, kalau sampai ia berdoa memohon kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkannya. Sehingga berapa banyak kehancuran ataupun kecelakaan ataupun musibah yang terjadi di malam tersebut. Kita ingatkan ini yang penting pertama kali untuk diri kita sendiri. Yang namanya pergantian tahun besok ini itu pergantian tahun milik orang-orang Majusi, Romawi dan yang semacamnya. Memperingatinya berarti memperingati tahun barunya orang-orang nyun sewu kafir. Ikut memperingati tahun barunya orang-orang kafir. Jangan sampai kita terkena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang tiru-tiru satu kaum, maka ia akan digolongkan menjadi kaum tersebut. Apa enggak kasihan anak-anak kita ketika kita biarkan? Nah, maka monggo ini sebatas untuk mengingatkan yang paling penting diri kita sendiri, kemudian keluarga kita, anak-anak kita. Nek kita bisa menasihati, walhamdulillah. Adapun wis dinasihati wong wis gede, daripada nanti masalahnya jauh lebih besar, lah mau bagaimana lagi? Tapi yang jelas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kita sudah terlepas tanggung jawabnya. Bisa kita ya menasihati dan menasihati, karena memang fitnahnya di malam tersebut sangat amat besar. Kenapa? Ya mayoritas anak muda, laki-laki dan perempuan semacam itu, sehingga betapa amat sangat beratnya untuk menasihati masalah seperti itu. Tapi paling tidak monggo apa yang kita sampaikan ini iso nyudo, mengurangi. Barakallahu fikum mbok menawi kirang-kirang ini kok. Satu lagi hadis yang kita sampaikan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya,
la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta sampai umatku itu ikut-ikutan kebudayaan orang-orang sebelum kalian. Sibron bi sibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltuhu. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai ada dari umatku yang mengikuti adat istiadat, kebiasaan, ajaran umat-umat sebelum kalian. Satu jengkal demi satu jengkal, saasta mboko saasta, sampai-sampai ketika mereka orang-orang sebelum kalian itu masuk ke lubang dok sejenis biawak yang gelap, yang bau, yang berkelok-kelok, sulit untuk ditempuh. Akan tetapi ada di antara umatku yang bakal mengikutinya. Kemudian para sahabat pada mengatakan, kafaris warum ya Rasulullah, apakah seperti orang Faris dan Romawi? Maka kemudian Nabi mengatakan, siapa lagi kalau bukan mereka. Ini yang apa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan kepada kita. Jadi terkadang kalau sudah itu budaya Barat, itu bangga mengikuti, itu bangga. Sekalipun pertama tidak sopan, tidak sesuai dengan budaya Timur. Tapi karena ini budaya Barat, paribasane kadal, Amerika dikalengi, dia akan dengan bangganya, wah ini kadal Amerika. Makan itu dengan bangganya. Kenapa kok bangga? Padahal menjijikkan, padahal seperti itu. Karena dari Barat. Sudah jelas-jelas pakaiannya itu norak, enggak sopan. Tapi karena tiru-tiru kebudayaan Barat, dengan bangganya dia menampilkan seperti itu. Padahal Allah mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu orang Yahudi dan Nasrani, syarrul bariyah, sejelek-jelek makhluk. Tapi yang ikuti kok bangga banget itu loh. Sing tiru-tiru kok merasa bangga. Tiru-tiru saelek-eleke makhluk kok seneng. Orang mung seneng, bangga lagi. Sehingga monggo kita ulangi sekali lagi, punapa ingkang dalem aturaken punika kangge bahan introspeksi ingkang paling baken, ingkang paling penting kangge diri kita pribadi, kangge diri kita kiambak-kiambak, itu sing paling penting, sing paling pokok dalam rangka mengamalkan ayat ku angkusakum. Sing penting awake dhewe sik, wong liya engko. Baru setelah itu yang lainnya. Mbok menawi mekaten ingkang dados atur dalem, temtunipun kathah sasar susuring atur, temtunipun kathah klentu anggen dalem matur, dalem nyuwun agunging samudra pangarsani. Monggo dipun tingkataken anggen kita panjenengan sami ndedonga nyuwun wonten ngarsanipun Allah supados awakipun kiyambak pun paringi istiqomah
anggenipun kujengan kelawan syariat menika Islam. Allahumma amin. Monggo kita nyuwun dedonga wonten ngarsanipun Allah supados kita panjenengan sami pun paringi husnul khotimah. Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.